itu tentang materi DNA. Apa itu DNA? DNA itu suatu polimer yang disusun oleh nukleotida yang tersusun berulang-ulang atau double helix. Nukleotida itu tersusun atas gula deoksiribosa. Itu ada yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogen itu apa ini guys? Ada dua. Itu ada purin. Purin itu ada adenin, lambang itu A, dan guanin itu lambangnya G. Terus yang dua itu ada pirimidin. Pirimidin itu ada sitosin, lambangnya C, dan timin itu lambangnya T. Terus yang masuk fosfat ada? Itu sama fosfat. Oh iya. Apa? Nah, replika DNA itu dibagi menjadi tiga. Ada yang konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, yang konservatif itu adalah teori konservatif menjelaskan bahwa DNA bereplika dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. Nah, kalau yang semi konservatif, masing-masing untai DNA lama akan membuat salinannya sendiri. DNA polimerase akan menambahkan basa nitrogen ke sepanjang untaian kedua DNA lama. Yang ketiga ada dispersif, mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkan secara acak dengan DNA yang baru. Nah, ini gambar DNA, gambar DNA nih Bang. Apa bedanya ya? Bedanya apa? Bereplikasi. Kalau bereplikasi dia ngapain? Membuat salinan apa? Salinan DNA. Terus coba yang tadi dulu. Apa sih yang membedakannya antara konservatif, semi konservatif sama dispersif? Indo. Kalau ini tuh konservatif tuh dia belum gabung gitu dia. Apanya yang belum gabung? Ini yang hitam sama ini tuh kayak ayah ibu ya? Kagak. Soalnya dia nyatu gitu. Emang saya ibu macam Gitu. Nyatu. Anaknya jadi gitu. Nyambung sifat sama ayah ibunya. Udah, bedanya itu. Kalau Leonono dispersif Iya, yang ini. Spesies ini udah jadi gabung. udah jadi gabung, ayah ibu jadi anak. Yang ini nggak tahu. Kali. Ya, bisa tidak. Ya. Saya udah jadi kan? Oh ya udah, so tadi sudah nulisinnya kan tadi kan tiba-tiba ada aplikasi DNA kan. Sebenarnya aplikasi DNA tuh nyambung di sini nih. Dari awal DNA tuh bersifat heterokalitik dan autokalitik. Dimana yang aplikasi DNA tadi tuh ada di sifat autokatalik yang dapat melakukan aplikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Ini kan ada beda-bedanya gitu lah. Sekarang kita masuk ke RNA. RNA tuh polimer tersusun oleh unit nukleotida yang berulang-ulang dan berbentuk pita tunggal atau single helix. Jadi kan kalau DNA kan biasanya begini nih, dua. Kalau RNA cuma satu aja. Berarti kalau diibaratkan sama seperti resleting, ya nggak? Ya, Resleting pada celana anda ataupun resleting pada tas anda. Kalau resleting itu tidak dibuka, maka dia single helix, dinamakan sebagai RNA. Tapi jika dibuka, maka dia akan dua, ya nggak? Menjadi double helix atau disebut sebagai DNA. Nah seperti itu. Terus buat nukleotida di RNA tuh tersusun atas gula ribosa, terus basa nitrogen yang terdiri dari purin, yang purinnya tuh ada adenin dan guanin, di pirimidinnya ada sitosin dan urasil. Kalau bedanya sama yang tadi kan, kalau yang DNA kan tadi gulanya gula deoksiribosa, dan di basa nitrogennya tuh bukan urasil tapi timin. Misalnya sama asam fosfat juga. nah, kenapa kalau pada di sini tidak ada timin, adanya urasil? Itu. Karena urasil adalah bentuk sederhana, lebih sederhana daripada timin yang dapat dipecah, diolah nantinya menjadi sebuah asam
amino. Ini gara-gara single jadi buktinya nggak bisa simpel. Iya, yang lebih simpel. Karena kalau tidak simpel nggak akan bisa diolah nanti materi substansi materi genetikanya, nggak akan nyampe ke komponennya. Ya susah dibacanya, lemot LOD, lemot OD. Nah, terus bagaimana dengan bahasa nitrogen ini? Purin kan ada adenin sama guanin, yang dari purin. Nah, pirimidin adanya sitosin sama urasil. Mana yang saling berikatannya? Coba next slide kalian. Oh, nggak ada. Yang saling berikatannya berarti itu antara adenin sama sitosin. Iya nggak? Adenin sama urasil. Adenin sama urasil pasangannya. Guaninnya sama sitosin. Oke, tadi kalau yang di alia, yang di DNA di mana pasangannya alia? Hah? Oh di rido. Di rido nanti pasangannya di mana dong? Rido kalau misalkan pada DNA, pasangannya di mana antara adenin sama guanin dan sitosin dan timin? Pasangannya gimana dok? Berarti pasangannya itu adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Ya silang. Kemudian kalau misalkan guanin atau sitosin akan berpasangan dengan guanin. Makanya kemarin yang saya bilang, ya nggak, pada DNA rumus dasarnya itu apa kemarin? Rumus dasarnya DNA di DNA. Rumus dasarnya kemarin selalu ingat ini yang kata-kata saya ini jangan dilupakan. Nih, iya yang kemarin DNA. Kalau pada DNA, ya kalau pada DNA berarti di sini itu A itu akan selalu berpasangan dengan timin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Ini ingat aturan DNA dan ini akan selalu dipakai untuk menentukan sintesis protein. Paham? Nah ini untuk menentukan sintesis protein. Kemudian yang di RNA, berarti di RNA pun, nah yang tinggal gantinya aja, ya tidak ada timin tapi adanya urasil. Kenapa timin diganti menjadi urasil? Karena urasil merupakan senyawa yang jauh lebih sederhana, bro. Kalau kopi pasti diuraikan. Kan tadi saya bilang sederhana, sehingga dia dapat dikode nantinya. Nah, maka di sini C-nya pun sama-sama dengan G. Ini ya RNA. Ya enggak? Nah, kemarin kita pakai aturan yang ada 4 rantai, ya enggak? 1, ya enggak? 2, 3. Jangan lupa ini besok yang dibahas nih di kelompok Anda ya. Ya, mulai dari rantai pertama ini apa namanya ya? Rantai pertama ini. Itu adalah rantai, ya betul, rantai kodon atau yang disebut sebagai bukan kodonnya tapi DNA sense. Yang kedua rantai apa namanya? Ya antisense, bukan antikodon bro, antisense. Ya antisense rantai kedua. Rantai ketiganya apa namanya? Rantai ketiganya disebut, mana tulisan saya ditulisnya? Yang ketiganya baru disebutnya kodon atau yang disebut sebagai mRNA. Apa yang disebut juga sebagai RNAD atau RNA duta, dRNA, ya enggak? dRNA. Nah, kemudian rantai yang keempat, kalau ada kodon berarti ada antikodon. Nah, antikodon ini yang disebut sebagai apa? Ya, yang disebut sebagai tRNA. Apa itu tRNA? Transfer. Dia yang nantinya akan mentransfer apa? Mentransfer kode genetiknya untuk diterjemahkan menjadi sebuah asam amino. Apa nama asam aminonya? Leusin, isoleusin, asparagin dan lain sebagainya. Ya enggak? Nah, dibawa kemana? Ke ribosom untuk diapakan? Untuk disintesis protein. Ya enggak? Nah, 2 rantai ini apa namanya 2 rantai ini? 2 rantai ini itu adalah rantai apa kamu? Ivan. Siapa nama Anda? Ya, Anda berdiri. Yang apa Anda? Tangan Anda nggak usah nyamping ke teman Anda dong. Ya. Tangan Anda di atas coba begini. Nah, terus paling atas lurus kayak saya nih. Lurus. Oke. Apa pen Anda? Ini namanya apa? Lurus pen Anda. Saya minta lurus. Tarik sampai ke atas. Sakit kan pen Anda? Ya enggak? Saya akan jauh lebih sakit ketika saya menjelaskan Anda santai begitu. Ini rantai apa namanya pen Anda yang pertama itu? Yang pertama ini rantai apa? Rantai apa pen Anda? Iya, makanya perhatikan ya pen Anda. Lalu kedua rantai ini antara DNA sense dengan antisense disebut rantai apa? Pen Anda? Disebut rantai apa pen Anda?
Makanya perhatikan ya. Oke semuanya. Nah ini yang disebut sebagai rantai DNA. Maka pengaturannya ketika Anda akan menentukan DNA sense ya, atau yang disebut sebagai non template. Kenapa dia non template? Karena dia berawalan dari 5 aksen ke 3 aksen. Dia merupakan apa ini ya? 5 aksen ke 3 aksen. Nah kayak gini. Ya nah itu kan berdiri gini. Kalau saya begini. Nah 5 aksen ke 3 aksen, 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ini yang pertama ini yang dinamakan 5 aksen ke 3 aksen, ya 5 aksen, benar ini ya. Nah 5 aksen ke 3 aksen ini dinamakan sebagai rantai positif, sedangkan ini 3 aksen ke ini itu negatif. Paham? Jadi patokannya akan selalu berada di sini, 5 aksen 3 aksen, kemudian 3 aksen 5 aksen, kemudian 5 aksen 3 aksen, ya enggak? Dan 3 aksen 5 aksen. Ya. Naikkan tangan Anda, Bro. Saya nggak suruh turunkan. Ya, karena Anda dulu menciptakan saya. Nah, lalu yang kedua, maka rantai ini dinamakan rantai apa? RNA. Kenapa RNA? Kenapa RNA? Kenapa dua rantai ini dinamakan rantai RNA? Kenapa? Besok ini yang kamu bahas ya. Harus lebih matang kalau bahasnya kalau lebih matang. Nanti Anda. Ya, nanti Anda audiens kalau misalnya begitu lagi saya lempar nanti. Ya, paham? Nah, saya serius ada enggak ya, ada bercanda. Tapi tolong tepatkan situasi Anda. Ya, paham semuanya? Nah, sehingga dapat ditentukan juga antara ini dengan ini. Nah, kemudian dapat ditentukan juga pasangannya. Ya enggak? Berarti pasangannya apa? Kalau Anda ingin menurunkan yang namanya anti template, dia akan selalu ada di sini anti template ini. Ya, anti template itu tidak dapat di copy paste. Nah, itu DNA sense, udah bawaan langsung dari sananya kode genetika itu. Ya, paham? Nah, kemudian akan disebut anti sense. Dia yang akan mentemplate apa? Menurunkan dari DNA sense anti sense-nya. Misalkan contoh, ya, di sini ada sebuah unsur namanya sebutlah CCG, kemudian GCC, kemudian ATG, kemudian ACG, kemudian GCT, kemudian triple A, kemudian udah. Gak usah banyak-banyak. Saya, kamu, tangan kamu ke atas. Kalau CCG berarti kamu translasikan terlebih dahulu menjadi antisense, maka rantainya akan menjadi apa? Diam, saya nanya dia. Itu berarti Nah, makanya perhatikan. Ya, mana Gipan? Jadi apa Gipan? CCG. Mm-mm. Jadi GGC. Dari mana GGC? CCG itu jadi GGC dari mana? Dari itu yang. Nah, kalau dia berada dalam suatu rantai DNA, berarti pengaturannya menggunakan rumus ini. Paham? Ya, CCG. Kemudian GCC. GCC jadi apa? No. CGG. Ya, GG. Kemudian ATG itu menjadi apa? itu Najla, ATG menjadi apa ATG? Harus paham. A berarti A sama dengan T. Kemudian T sama dengan A. Kemudian G sama dengan C. Itu doang. Dibolak-balik ya enggak? Nah, kemudian A sama dengan C sama dengan B sama dengan G sama dengan C sama dengan T sama dengan triple A. Oke. Nah, ini dua antisense nih. Yang ketiga, kita menentukan mRNA. Ingat, mRNA itu adalah disebut sebagai rantai kodon atau yang disebut juga sebagai RNA duta. Kalau dinamakan RNA duta, berarti dia duta besar untuk Amerika Serikat atas nama Ayah Rohali. Berarti dia yang akan dikirim ke sana, ditransfer ke sana. Ya, berarti dia yang mengirimnya siapa? Kurir, ya enggak? Nah, dia sebagai kurir yang akan mengirimkan apa? Mengirimkan kode, masuklah ke sini di
ditranskripsikan. Paham? Ditranskripsikan. Lalu pentranskripsian ini dengan menggunakan mana? mRNA. Dari rantai mana? Kenapa dari DNA sense? Iya, sama-sama rantainya. Kita lihat rantainya, ya, pasangannya, rantainya, ya enggak? Kita lihat pasangannya 5 aksen ke 3 aksen. Mana pasangannya 5 aksen ke 3 aksen? Berarti turunannya ke sini. Berarti ada rumus yang kedua, bahwasannya DNA sense itu sama dengan apa? Sama dengan mRNA. Ya. Kemudian kalau antisense berarti sama dengan apa? Antikodon atau tRNA. Ini rumus yang kedua. Untuk apa tujuannya, Pak? Supaya Anda nggak bingung cara menurunkan rantainya. Ketika ada di soal di buku PR yang kemarin saya suruh bilang tolong kerjakan, iya nggak? Besok dibahas ya. Paham? Nah, lalu yang ketiga selanjutnya, kalau kita menurunkan mRNA, messenger, pengirim, ribosom nuklear asid, ya enggak? Kurirnya dia, maka menurunkan rantai ini. Gimana? Berarti karena di sini adalah keduanya ini adalah rantai RNA, ya. Keduanya ini adalah rantai RNA, berarti penggunaan rumusnya dengan menggunakan rumus aturan RNA. Oke, turunkan. Nah, kalau kemarin kan saya bilang hanya merubah timinnya saja menjadi urasil. Salah itu, nah, harus diubah, harus ditranslasikan semuanya. Kalau kemarin kan saya hanya merubah ininya aja, yang ada huruf T-nya aja, ininya nggak berubah kan? Salah, ternyata tetap harus dirubah semuanya, harus ditranskripsikan, ditranslasikan, paham? Nah, oke, rubah dulu. C sama dengan G, kemudian C sama dengan terus jam ke-9 dimulai. T sama dengan A, G sama dengan C, kemudian A sama dengan kemudian C sama dengan G sama dengan G sama dengan terus T sama dengan kemudian triple A dapat. Terus yang ketiga antikodon, tentukan antikodon berarti pasangannya dengan antisense, turunkan rantai antisense-nya, ya enggak? Mana rantai antisense ini yang kedua, ya enggak? Jangan kebalik, ya, paham? Ayo turunkan. CCG terus GCC terus TAC jadi apa? Ingat pakai ini RNA, TAC, T-nya jadi AUG, kemudian TGC, kemudian CGA, triple T, beres tuh ditranslasikan. Sekarang kita terjemahkan dalam bentuk asam amino setelah didapat antikodonnya. Mana yang akan ditentukan menjadi sebuah asam amino? Dari rantai mana? Dari rantai mana? Yes. Kenapa dari kodon? Ya tadi alasannya karena dia adalah duta besar rohani yang harus dikirim ke sana. Berarti dia yang harus ditranslasikan, diterjemahkan menjadi sebuah kode genetik, menjadi sebuah kode genetik atau sebuah asam amino. Ya, berarti ini cari cobalah di itu, di buku PR atau di buku apa kayak, coba lihat. Yang kemarin saya share sudah kan? Coba lihat. GGC apa? Terus besok tolong ya bahas tentang start codon dan stop codon. Ya, start dan stop codon. Ya. GG siapa? Glisin.
CGG juga glisin. Arginin. Arginin. Terus UAC, Tirosin. nah, Tirosin. tirosin. UGC, isoleusin. Sistein. Cysteine. Hah? Sistem. Cysteine. Apa itu CGA? CGA, arginin. Penilalanin. Penilalanin. Udah, ya. Nah, nanti ada start dan stop codon. Ketika menemukan stop codon, misalkan stop codonnya itu adalah UAC, UGC, dan UAA misalkan. Nah, di sini ternyata menemukan UGC. Iya nggak? Menemukan UGC yang termasuk ke dalam stop codon. Stop codon. Stop berarti berhenti. Berhenti untuk apa? Untuk menerjemahkan kode genetik yang selanjutnya, yang berikutnya. Cukup sampai dengan di sini. Anda mentranslasikannya, Anda menerjemahkannya dalam bentuk asam amino. Yang ini tidak usah, yang ini tidak usah, dan seterusnya tidak usah. Cukup sampai di sini. Beda halnya lagi ketika ketemu dengan start codon. Start codon itu pasti selalu di awal. UAG hanya satu. Paham? Nah, maka harus diterjemahkan dari awal situ. Paham semuanya? Nah, besok ini ya yang dibahas ya, Pak. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang lanjut yang dari sini